jabatan atau takhta atau kedudukan masih saja menjadi incaran manusia-manusia yang memang menggandrungi kekuasaan. Sebuah semangat yang berpusat pada ego tanpa peduli dampak menghancurkan yang kerap menyertai tindakan meraup kekayaan sebesar-besarnya tanpa didasari oleh etik dan moral. Nafsu mendapatkan jabatan fungsional guru besar dengan mengharapkan segala macam cara menjadi fenomena biasa bagi para cendekiawan, penjahat berkerah putih. Dan saya menyebutnya itu adalah mereka yang mabuk Scopus. Karena Scopus adalah persyaratan untuk mendapatkan guru besar ataupun persyaratan yang harus dipenuhi dengan memiliki artikel dalam jurnal bereputasi. Salah satunya adalah Scopus. Dan nafsu itu terlihat ketika mereka rela menggelontorkan puluhan juta rupiah untuk mendapatkan Scopus ataupun artikel yang dimuat di jurnal berindeks Scopus. Dan menariknya lagi, mereka itu bukan hanya menginginkan reputasi dengan dimuatnya artikel mereka di jurnal terindeks Scopus. Mereka itu berusaha sebanyak-banyaknya untuk mendapatkan artikel yang dimuat di jurnal Scopus. Padahal jurnal adalah hasil laporan penelitian, ataupun memang beda dengan laporan penelitian, tapi jurnal hasil penelitian. Bagaimana bisa ada orang yang dalam waktu 100 meter ataupun 1 tahun menghasilkan begitu banyak publikasi di Scopus. Dan itu tentunya bukan hasil penelitian. Memang kita bersyukur ada kenaikan dari artikel-artikel jurnal yang dimuat di jurnal bereputasi internasional, tapi ternyata banyak hanya merupakan review yang tidak berdampak pada sumbangsih para cendekiawan kita, pendidik kita itu untuk pembangunan bangsa. Jadi mereka seperti mabuk Scopus, yang penting artikel mereka dimuat di Scopus, tanpa mereka berpikir apakah kontribusi kecendekiawanan mereka yang dituangkan dalam bentuk artikel itu bisa memberikan kontribusi bagi pembangunan bangsa ini, masyarakat bahkan dunia. Jadi hanya mereka mencari atau memenuhi persyaratan-persyaratan tersebut. Rupanya ada banyak orang juga yang melihat banyaknya para pendidik yang mabuk Scopus tersebut, dan kemudian mereka pun membuat pelayanan-pelayanan ataupun membuat usaha bagaimana bisa mengambil kesempatan rupiah dari orang-orang yang mabuk Scopus itu. Nah, bermunculanlah parahnya itu joki-joki Scopus, menjamin artikel yang bagaimanapun juga dimuat di Scopus, di artikel Scopus, bukan menjamin sebuah artikel penelitian itu, artikel jurnal itu memang merupakan hasil penelitian, dan hasil penelitian itu merupakan hasil penelitian yang terbaru, yang memiliki kebaruan, yang memberikan kontribusi pada masyarakat, tetapi hanya sekadar bahwa artikel itu dimuat. Dan tidak peduli apakah itu memberikan kontribusi atau tidak, yang penting persyaratan menjadi guru besar terpenuhi. Jadi inilah yang terjadi di tengah-tengah masyarakat kita. Jadi masyarakat kita, menariknya adalah para pendidik, para akademisi itu terjajah dengan jurnal-jurnal di luar itu. Kemudian mengapa kita harus seperti itu? Karena kita juga tahu apa sih bedanya sebuah artikel yang ditulis dalam bahasa Indonesia dengan yang ditulis dalam bahasa Inggris. Jadi parahnya jurnal internasional bereputasi itu mensyaratkan harus ditulis dengan bahasa PBB. Dan kemudian kenapa kita mensyaratkan artikel-artikel tersebut, artikel-artikel yang bisa dimuat di jurnal bereputasi dalam bahasa PBB, bukan bahasa Indonesia. Tentunya kita juga melihat banyak temuan-temuan, hasil-hasil temuan yang dari Indonesia ini
kemudian dipublikasikan di luar dengan bahasa PBB, yang mendapatkan memang orang luar, yang menikmati bukan orang Indonesia. Dampaknya juga tidak terlihat untuk Indonesia sendiri. Kenapa Indonesia tidak berusaha untuk mengusahakan jurnal-jurnal Indonesia, jurnal terindeks Sinta? Untuk apa kita harus mengikuti yang namanya aturan-aturan dunia itu sendiri, padahal tidak berdampak apa-apa dengan kita. Bukankah itu merupakan penjajahan baru? Itulah kemudian timbul pengelola jurnal di seluruh dunia. Padahal tata kelola jurnal itu sebenarnya, atau kita sebutnya bahwa jurnal itu menekankan pada tata kelola. Ketika jurnal sudah lolos tata kelola, dan kemudian dia buat semaunya, biasa disebut jurnal predator, dan tidak jaminan ada artikel-artikel yang baik itu di sana. Nah, karena itu untuk negeri ini, bahwa pikiran-pikiran para cendekiawan negeri ini bisa dinikmati oleh bangsa ini, harusnya memang para cendekiawan Indonesia lah yang berperan dengan menilai artikel-artikel tersebut. Kalau mau jadi guru besar, ya para cendekiawan Indonesia itu melihat saja, kan mudah saja sebetulnya. Jadi, ya Allah bayangkan kalau hanya menggelontarkan begitu banyak artikel tanpa ada kontribusi apapun, tanpa ada kontribusi kebaruan, ya karena memang harus bayar. Dan tidak ada manfaatnya untuk negeri ini. Dan kalau pendidik seperti ini, mau jadi apa kita negeri ini? Pendidik tidak menghasilkan karya-karya yang bagus, pemikiran-pemikiran yang bagus, tapi pendidik hanya berpikir ingin mendapatkan kedudukan, ingin mendapatkan hasil, ingin mendapat reputasi, ingin mendapatkan yang disebut juga nama, bahkan dengan mengorbankan integritas sekalipun, membayar. Ini merupakan persoalan besar. Ini yang saya katakan orang-orang yang mabuk kopi. Jadi sebenarnya untuk melihat apakah seorang itu berprestasi atau tidak kan mudah saja. Tinggal lihat saja bagaimana rekam jejaknya mereka di pendidikan itu sendiri, di bidang ilmunya mereka sendiri. Kalau bidang ilmunya antropologi dan budaya-budaya di Indonesia, ya untuk apa? Kita promosikan nasional, kita promosikan keluar negeri, apa itu yang menjadi kebutuhan? Itu kan utamanya menjadi kebutuhan kita. Memang kita bisa memberikan kontribusi internasional. Tapi persoalannya adalah siapa yang memikirkan kontribusi nasional ke daerah? Tentunya kita sendiri. Saya pikir ini kita perlu memikirkan, ya Pak, pendidik pemerintah memikirkan usaha-usaha untuk mendapatkan kedudukan, jabatan dengan cara-cara yang tidak fair. Orang-orang yang duduk dalam jabatan itu bukan kepakaran, tapi karena kedekatan, karena hubungan-hubungannya lain. Nah kalau demikian, bagaimana negara ini mau maju? Bagaimana kader bangsa kita bisa tampil? Kalau para pendidiknya rela menjual integritasnya demi untuk mendapat nafsu serakahnya, untuk nafsu jabatan, saya pikir kita berharap Tuhan menjauhkan hal ini dari negeri kita, supaya kita bisa maju. Dan pendidikan harusnya memberikan kontribusi bagi kemajuan negeri ini, negeri Indonesia yang kita cintai.